Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrina Xiaomi dari kelas 10 IPA 4 ingin mempresentasikan PPT saya yang berjudul Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia. Sila pertama dari Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai salah satu wujud dari perwujudannya adalah dengan percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia haruslah dijaga. Pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya dari tim Kemdikbud tahun 2017 HLM 56. Artinya, seluruh manusia tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu pejabat agama, pemerintah, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan muncul dikarenakan secara prinsip tidak ada tuntunan dalam agama apapun yang mengandung paksaan agar penganutnya memaksakan agamanya kepada orang lain, terutama terhadap orang yang telah menganut salah satu agama lain. Selain itu, kemerdekaan beragama juga tidak diartikan sebagai kebebasan untuk beribadah yang tidak sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama masing-masing. Manusia juga tidak diperbolehkan untuk menistakan agama dengan melakukan peribadatan yang menyimpang dari ajaran agama-agama yang dianutnya. Landasan hukum kemerdekaan beragama di Indonesia. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28E ayat 1 dan 2 sebagai berikut. Ayat 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Ayat 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan prinsip dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Selain itu, dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 ayat 2 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan-ketentuan di atas semakin menunjukkan bahwa negara telah menjamin seluruh warganya berhak atas kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia secara utuh. Tanpa harus khawatir negara akan mengurangi atau mengekang kemerdekaan itu. Hal itu karena negara juga telah mengaturnya dalam pasal 28.1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ketentuan tersebut diperlakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga negara. Yang kedua, tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban, hak, dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan. Adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama dengan agamanya itu. Apabila terjadi perubahan agama yang bersangkutan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan menentukan agama yang ia kehendaki. 4. Adanya kebebasan yang otonom bagi tiap golongan umat beragama serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan yang kegiatan keagamaan lainnya yang berhubungan dengan eksistensi agama masing-masing. Membangun kerukunan umat beragama.
Kemerdekaan beragama di Indonesia menyebabkan Indonesia mempunyai agama yang beraneka ragam. Keberagaman itu tidak boleh dijadikan hambatan, justru seharusnya menjadi pengokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Cara mewujudkannya adalah dengan membangun kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama adalah sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan keyakinan, pangkat, kedudukan sosial, dan tingkat kekayaan. Dari tim Kemdikbud 2017 HLM 60. Kerukunan umat beragama ditunjukkan agar terbina dan terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antar warga yang seagama maupun yang berlainan agama. Bentuk kerukunan beragama apa saja bentuk kerukunan beragama itu? Di negara Indonesia, kita mengenal konsep tri kerukunan umat beragama yang terdiri atas 1. Kerukunan internal umat seagama. 2. Kerukunan antar umat berbeda agama. 3. Serta kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Bagaimana perwujudan 3 konsep kerukunan itu? Berikut adalah pemaparan dari masing-masing bentuk kerukunan beragama. 1. Kerukunan antar umat seagama. Kerukunan antar umat seagama adalah adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditolerir. Artinya, sesama umat seagama tidak diperkenankan untuk saling bermusuhan, saling menghina, saling menjatuhkan, tetapi harus mengembangkan sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi apabila terdapat perbedaan, asalkan perbedaan tersebut tidak menyimpang dari ajaran agama yang dianut. Yang kedua, kerukunan antar umat berbeda agama. Kerukunan antar umat berbeda agama maksudnya adalah cara atau sarana untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antar orang-orang yang tidak seagama dalam proses pergaulan di masyarakat. Tetapi bukan ditujukan untuk mencampur adukan ajaran agama. Ini perlu dilakukan untuk menghindari terbentuknya sikap fanatisme ekstrim yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Contoh nyata yang bisa dilakukan adalah dengan adanya dialog antar umat beragama yang dalamnya bukan membahas perbedaan, akan tetapi memperbincangkan kerukunan dan perdamaian hidup dalam bermasyarakat. Intinya adalah bahwa masing-masing agama mengajarkan manusia untuk hidup dalam kedamaian dan ketentraman. Yang terakhir, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah berarti dalam hidup beragama, masyarakat tidak dilepas dari adanya aturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya menaati aturan dalam agamanya masing-masing, akan tetapi juga harus menaati hukum yang berlaku di negara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.